Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Padahal Podcast. Teman-teman semua, Padahal Podcast hari ini kedatangan seseorang yang masih muda tapi karyanya udah luar biasa. Alpiadi Prawira Ningrat. Nah bener sekarang. Ini kedua kali ya? Kedua kali ya, tadi salah menyebut namanya. Oke, panggilannya Adi. Adi aja. Adi aja ya. Iya. Di, apa kabar Di? Ngantuk, bohong deh. Alhamdulillah sehat, semangat ya. ah. Semangat ya. Semangat dong Meskipun walaupun mendung di luar sana. Ini nggak apa-apa ya pakainya gini. Gak apa-apa Di, biar kayak kedenger sebelah gitu. Nah itu dia benar-benar. Alhamdulillah sehat walaupun mendung, tapi harus tetap semangat ah. Alhamdulillah. Ya, gimana Damang? Kalau saya setengah damang, setengah enggak. Kunaon? Lagi banyak pikiran. Oh subhanallah, kelihatan sih asa makin lega. Mas Budi merasa itu nggak boleh ya, physically nggak boleh. Maaf, jangan ditiru guys, jangan ditiru. Oke. Di, wah, makasih nih udah datang. Sami-sami. Padahal Podcast. Sami-sami. Meskipun Padahal Podcast ini kan baru berapa konten ya, baru banget jalan, tapi Adi udah mau datang ke sini, makasih banget. Sami-sami. Kita merasa tersanjung. Tersanjung sampai episode keberapa tuh? 8 ya. Generasi sekarang masih nggak ngerti dah itu. Nggak ngerti pasti. Bapak-bapak. Anjir. Ketahuan berarti ya. Udah umur. Oke. Di, kesibukan apa Di sekarang Di? Sekarang mah ya kerja, WFH. Tapi masih kerja? Alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah. Alhamdulillah. WFH kadang masih setengah-setengah lah, kadang kantor, kadang WFH. WFB enggak? Work from Bali enggak? Enggak sih. Oh enggak ya. Adi mah WFC. Work from Cibatu. Dari rumah Cibatu, gaya Bali. Orang Cibatu ya? Cibatu. Waterstone. Benar. Orang Cibatu. Ya gitu kerja. Terus ngurusin orang Purwakarta. Ngerjain project map ID. Oh ya, iklanin dulu. Boleh dong guys, ini ya jangan lupa ya di order guys. Kita dipakai juga sama Lutfi guys. Ya gitulah, ngisi-ngisi waktu luang. Alhamdulillah ya. Tapi asik kan tapi kan? Happy sih. Happy ya. Ya yang penting mah menikmati dah, apalagi atuh. Bener sih. Yang Menikmati, penting mah kan jalani, syukuri, ya, nikmati. Bener apalagi banyak nah nuntut. Hidup mah cuma itu ya. Bener. Banyak nuntut dah liar. Nah. Healing 7 keliling. Aduh. Jadi kita ngajak Adi ke sini. Sebenarnya kita mau kepo Di. Wes. Kepo. Jadi aku memang deg-degan. Jadi memang kita tuh penasaran banget nih. Boleh. Jadi apa yang dipenasaran? Kan ada ya akun Instagram Urang Purwakarta. Betul. Nah, setelah saya cari-cari info, ternyata foundernya tuh Alpiadi. Bukan. Siapa? Gak tahu. Oh, iya. Di mana nemu ya lumayan. Katanya kata teman. Ini salah tuh teman. Oh salah ya? Gak usah ditemenin. Makanya sekarang harus dibenerin nih. Ya. Nah, Urang Purwakarta kan udah jadi mitra sama Pemda Purwakarta. Bisa dibilang. Iya kan? Jadi ibaratnya mah apa ya? Speakernya Pemda ini. Unofficial kali ya? Ya, unofficial benar. Nah, oke. Di itu kenapa sih? Awalnya gimana bisa bikin Urang Purwakarta? Awalnya, ini dulu mungkin gini kali ya. Agak dipertegas dulu bahwa sebetulnya tadi bilang tadi unofficial karena takutnya nanti ini jadi corongnya pemerintah. Oh iya benar ya. Ini nggak independen nih, benar. Lebih ke mungkin ngebantu Pemda. Kurang deket nih. Pemda mungkin kayak terlalu spesifik kali ya. Membantu Purwakarta lebih general, jadi nggak satu instansi doang. Membantu Purwakarta biar lebih dikenal lah di dunia maya. Dan itulah jadi salah satu alasan nyambung. Jadi alasan kenapa ini bikin Urang Purwakarta. Karena dulu tuh alasan pertamanya tidak adanya sumber informasi terintegrasi yang secara konsisten bahasanya menyebarkan tentang Purwakarta. Bahasanya karena dulu sangat terstruktur, masif dan sistematis. Subhanallah. Di depan
Bapak guru jadi harus serius ya guys. Jadi kalau salah harusnya direvisi. Nggak, sampai di mana tadi? Awal cerita akhirnya kita pengen menyebarkan info. Karena dulu nggak ada informasi secara konsisten yang menyebarkan tentang Purwakarta. Atau Purwakarta ya. Karena dulu kan Adi ngelihat sih berdasarkan review Adi tuh media terkonsentrasi sama tokoh politik tertentu. Betul. Atau ya isu-isunya terlalu politis lah. Yeah. Sedangkan sebetulnya Purwakarta itu kan banyak banget cerita-cerita menarik dari pariwisata, kuliner, apalagi anak-anak mudanya yang menurut Adi minim terekspos lah. Bukan minim lah, belum terekspos. Benar-benar. Dan maaf, media kan dulu kasarnya bad news is a good news. Iya, semua apapun ceritanya, maaf ya kayak kasus pemerkosaan di Purwakarta. Anak SD ditabrak lah di pasawahan sama pengendara motor yang mabuk dan lain sebagainya itu kan ya udah diberitain gitu doang. Nah, dia tuh sempat mikir memang gak ada ya sesuatu hal yang bisa dibanggakan tentang Purwakarta. Yeah. Karena kekosongan tadi nih kekosongan informasi tentang Purwakarta yang baik-baiknya lah. Benar. Membuat kadang anak-anak mudanya sendiri nggak tahu Purwakarta punya apa sih gitu. Ada apa aja di Purwakarta gitu ya. Mau main di Purwakarta tuh kemana aja sih. Mereka tuh nggak pada tahu. Nah dari situlah Adi berpikir kayaknya mesti deh ada satu platform apapun itu namanya, dulu nggak kepikiran sosial media ya. Yeah. Dulu sih Adi mikirnya komunitas dulu lah gitu. Yang memang secara konsisten kita membantu untuk bahasa kerennya sekarang tuh nge-branding, city branding. Biar citra Purwakarta itu. Sorry ya. Bener gak sih? Salah ya? Bisa salah. Bener asli. Ngan kagak gue gitu lah. Bisa salah. Tuh kan jeung guru mah sih guys. Bisa bener asli. Lanjut. Sampai di mana tadi branding. Ngebantu branding Purwakarta lah biar tuh kan jadi saya yang samping ya. Enggak lanjut. Nge-branding biar fokus lagi. Nge-branding biar orang teh tahulah cerita-cerita menarik tentang Purwakarta, apakah itu pariwisatanya, kulinernya, destinasi wisata udah, terus anak-anak mudanya gitu. Betul. Pergaulan anak mudanya gimana itu? Enggak juga atau sih, kehidupannya? Lebih ke prestasi anak mudanya. Prestasi ya. Kayak kan, karena kan sebenarnya banyak kan anak-anak muda anak-anak muda Purwakarta di luar sana para pintar dan berprestasi yang di dalam negeri, yang di luar negeri, even yang di luar negeri. Tapi ya mungkin tadi nggak ada media yang menyebarkan atau men-share cerita mereka. Padahal kan itu secara tidak langsung bisa jadi kayak semacam motivasi buat anak-anak muda Purwakarta lainnya. Yang gitu. Lainnya benar ya. Karena kalau orang Purwakarta nih di Bandung ya, kalau misalnya udah pindah ke Bandung, mereka mungkin misalnya berkarir, pasti nyebutinnya dari mana? Dari Bandung gitu. Asli. Ya. Iya sih. Karena gini, jadi keingetan dulu ya. Waktu pertama kuliah di Bandung gitu. Salah satu di Bandung kampus, ya. Jadi kan yang namanya kuliah kan dari berbagai daerah ya. Betul. Apalagi katakanlah di Bandung, Jakarta. Bener. Itu pasti berbagai daerah teman-temannya itu. Biasa perkenalan gitu kan, perkenalan. Nah, saya kan bilang saya Sugara dari Purwakarta. Ada teman yang di luar Pulau Jawa lah, katakanlah gitu. Purwakarta tuh di mana gitu? Purwokerto meren, Purwokerto kali. Enggak, bukan, ada Purwakarta gitu di antara Bandung dan Jakarta. Apalagi itu kondisinya dulu tuh sebelum ada Cipularang. Jadi kan Purwakarta sering dilewatin, tapi orang tuh nggak aware gitu. Mulai naik itu Purwakarta saat sudah ada tol Cipularang. Itu, bener. Ya itulah salah satu alasannya kenapa balik lagi bikin media sosial orang Purwakarta tuh ya biar tapi kita kan anak-anak muda ya, kan lah ada generasi yang di atasnya mah udah nggak megang handphone dan lain sebagainya tuh udah terbatas mungkin. Yeah. Cuman karena kita ngelihat ini yang akan datang, yang mimpin itu adalah kita gitu, anak-anak muda ya, yang bakal ngatur nantinya Purwakarta, yang kasarnya di PNS-nya lah, jadi bupatinya, anggota legislatifnya lah, atau orang-orang yang punya perannya itulah anak-anak muda. Kalau misalnya
mereka nggak dikenalin sama kampung halamannya, gimana mereka bisa cinta sama kampung halamannya? Kan ada istilah nggak kenal maka nggak sayang nih, nggak sayang maka nggak cinta, bener kan? Nah gimana dia mau sayang dan cinta, toh dia juga nggak kenal sama kampung halamannya. Apa sih yang punya gitu? Luar dari biasa, situ ya. sih, A. Berarti dari keresahan ya? Resah sih. Resah, ngelihat fenomena itu gitu ya. Lalu berpikir, lalu berujung pada kesyahduan gitu. Saya dengar soalnya saya lihat ya riset dikit lah gitu. Adi ini selalu bilang dari resah jadi syahdu. Tahu nggak tuh syahdu dari mana? Nah, dari mana tuh? Itu tuh dari kan belajar lah, sedikit belajar tentang gimana sih nge-branding satu media tuh. Salah satunya kan harus ada kayak media atau produk lah ya, harus ada satu tagline misalnya kalau mie, nah seleraku, itu kan kayak tagline. Terus kalau motor, nah semakin di depan, nah gitu, adalah dan merek-merek lain sebagainya. Nah dulu pas mikir apa ya, kayak kalau misalnya gini, orang Purwakarta ada satu kata yang ya bisa bilang nyeleneh tapi enggak, masih dalam kaidah KBBI, cuman orang tuh kayak apa ini gitu gitu. Akhirnya waktu itu ayah kan suka Bob Tutupoli itu yang lagu-lagu zaman dulu, yang bintang malam berkelip syahdu gitu liriknya tuh ya. Kata Adit tuh ngeluarin lah kata itu si syahdu. Jadi setiap yang apalah keren gitu sama kita diganti jadi syahdu. Dan ternyata responnya Adi bilang, pertama pasti dihujat, pasti kan dihujat dulu, ngapain biasa ya. Ya bahkan pernah yang ketemu, ini pengalaman sih, pernah waktu itu ketemu sama kakaknya temen. Pernah dihujat? Sering banget. Gue saya tanggung, gak mempan saya atas Audin. Pernah waktu itu gara-gara si Syahdu ini, ketemu kakaknya temen, kita lagi tes SIM lah di Polres tuh. Terus kata temen, ini yang bikin orang Purwakarta. Oh gitu ya. Dia tuh guru bahasa Indonesia, muntah salah mamahnya, tetehnya tuh ya. Guru bahasa Indonesia atau apalah guru lah gitu. Ini mah langsung, ini apa syahdu. Diprotes lah, ganti dong kalimat lain. Udah bahasa Indonesia tuh banyak, keren tuh gak sekedar syahdu doang. Ya dihargai lah. Kalau ada yang kayak gitu, Adi biasanya gimana? Santuy aja? Santuy, iyain we. Iyain dulu ya. Kalau kata orang Sunda mah buuk. Oh iya. Oh iya mun. Iya burung hantu gitu ya. Iya, di belakangnya bodo amat gimana saya we. Wah, iya. Bagus. Oke, di selanjutnya nih, yang bikin penasaran saya. Kenapa namanya harus Urang Purwakarta, atau kenapa sih nggak Purwakarta aja gitu? Kenapa menunjukkan sosok ke personal gitu? Ya, kenapa Urang Purwakarta? Ya, ini menarik nih. Jadi ini berdasarkan riset juga. Jadi dulu pas Adi mulai bikin tuh kan nggak cuma Adi doang. Kita tuh bertiga. Adi, ada tiga orang. Adi, Devita, sama Gianti. Nah Devita ini kebetulan adik kelas, Devita sama Gianti ini adik kelas SMA, di SMA 1. Terus kalau Devita ini sama di UI juga, tapi dia dulu jurusan biologi. Sekarang Devita tinggal di Australia, ikut suaminya. Tinggal di sana. Nah satunya lagi Gianti. Gianti ini kebetulan anak komunikasi, Unisba. Ya, dan kasarnya ngerti tentang gimana sih nge-branding, terus nge-marketing dan lain sebagainya. Dia juga banyak belajar dari Gianti. Nah pas waktu kita mau bikin, apa nih nama yang ada arogansinya, tapi tidak terbatas kepada registrasi, ngerti gak sih? Iya. Jadi kan kadang kalau saya mau mengaku bagian tertentu, misal mau gabung komunitas, saya harus registrasi dan lain sebagainya. Nah, carilah dulu namanya apa macam-macam. Nah, keluar nama Urang Purwakarta. Karena kenapa? Ketika ditanya kamu orang mana? Urang Purwakarta. Secara tidak langsung itu adalah strategi marketing dulu kita mikirnya. Oke, benar-benar ya. Karena coba cari deh Urang Purwakarta. Ini tuh Urang Purwakarta kita atau gimana gitu enggak, ada sosmednya Urang Purwakarta. Iya benar. Itu satu, secara tidak langsung memarketkan lah. Dan yang keduanya tuh secara psikologis tuh lebih ngena. Karena kamu adalah bagian dari saya. Jadi Urang Purwakarta itu ya bagian dari Urang Purwakarta. Ketika kamu
kamu bagian orang Purwakarta bukan? Iya, meskipun secara bukan langsung secara komunitas kita ya, internal kita. Tapi ya kamu adalah orang Purwakarta berdasarkan apa ya kartu tanda penduduk. Setiap yang KTP-nya Purwakarta pasti orang Purwakarta kan. Ya jadi strategi lah itu mah biar kena secara psikologis, terus secara arogansi itu kan kayak kamu orang mana orang Indonesia misalnya kayak gitu. Orang mana orang Papua, orang mana orang Purwakarta. Nah, kita pengen ngarahin mereka tuh netizen nih, followers kita untuk bikin kayak self pride kayak kebanggaan. Makanya di situ di bawahnya tagline-nya itu yuk semangat and proud to be orang Purwakarta. Kalau lihat di caption kita itu selalu diselipin itu. Di akhirnya ya? Iya, di bawah caption tuh ya, kecuali caption endorse ya, enggak biasanya. Enggak ada ya? Karena kalau endorse mah kan sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Nah tapi kalau caption yang kita punya itu pasti di bawahnya itu proud to be orang Purwakarta, bangga jadi orang Purwakarta. Itu. Wah, luar biasa ya. Jadi memang ya tadi multitafsir, tapi ternyata memang itu salah satu strategi dari orang Purwakarta. Betul sekali. Oke, menarik banget ya. Banyak sekali. Tadi kan kita juga udah ngobrol panjang dulu ya sebelumnya. Biasa ice breaking lah gitu ya. Biar gak deg-degan. Nah gitu, tapi ternyata tadi sempat salah juga. Manusia mah tempatnya salah. Benar di al-insanu makhlul khoto wanisian. Amin. Manusia itu tempat salah dan lupa gitu. Ya sama Pak Guru mah kan. Iya. Itu kan ada deg-degan guys, takutnya menyalahi rule. Enggak lama dah bebas ya itu. bebas di sini mah tanpa sensor lah. Iya. Jadi memang sengaja dibuat tanpa sensor karena memang ingin menampilkan kita kan apa adanya aja. Iya benar. Hidup nih harus apa adanya. Benar sih. Jangan diada-adain. Benar. Karena itu bakal jadi beban, Pak. Dipaksakan untuk berbeda dari karakter aslinya itu bakal jadi beban. Ini jadi curhat ini. Oke, Adi udah berkarya. Udah punya karya lah. Punya karya-karyanya banyak. Saya juga lihat di Instagram itu jadi pemuda inovatif. Ngeri. Ya. Banget ya. Benar kan ya? Benar ya. Benar. Nah, kalau pandangan Adi, gaya sama karya gimana di dalam perspektif Adi seorang pemuda inovatif? Ini berat. Harus mikir dulu. Boleh nyontek gak sih? Satu sih sebenarnya kalau misalnya tadi ngebahas dulu Adi ya. Adi jadi dapat pemuda inovatif. Itu sebenarnya Adi selalu bilang itu sebenarnya bukan Adi doang sih. Maksudnya Adi juga punya teman-teman yang sangat ngebantu yang mungkin secara level effort kita sama-sama effort yang sama. Misalnya Adi effortnya 100 ya dia juga mungkin 100 bahkan mungkin bisa lebih. Hanya mungkin yang terlihat mungkin ya. Yang kelihatannya si Adi karena tadi icingan pecicilan. Tadi tak adil. Nah itu satu, jadi bukan Adi doang sih. Apresiasi tadi sebetulnya lebih ke teman-teman di balik layar kurang Purwakarta gitu. Nah soal yang kedua, tadi mau karya atau gaya dulu? Saya mah orangnya suka bergaya, enggak lah. Normatif gak nih jawabannya? Ya kalau normatif harus karya dulu lah, baru nanti gaya. Kalau Adi sih lebih setuju karya dulu. Karena pada akhirnya kalau misalnya udah kita berkarya ya mau segaya apapun tetap akan dapat apresiasi lah, pengakuan, reward gitu ya. Reward. Gaya mah yalah tadi reward cerita di belakang lah. Iya betul. Nanti kamu misalnya gini, kamu peteng-teng loba gaya gitu tapi kamu nggak bisa ngasilin apa-apa kan kurang bagus juga. Iya betul. Setidaknya jadi bagusnya tuh gayanya karena karya gitu. Betul. Benar kan ya? Betul. As a reward dari karyanya. Gaya itu sebagai reward dari karya yang kamu hasilkan. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya ada individu mungkin orangnya saya mau bergaya dulu aja ya nggak apa-apa. Cuma pilihannya. Dia, life is choice. Ya. Iya benar. Tapi kalau bagi saya mah ya harus karya dulu. Baru nanti gaya ngikutin. Gak apa-apa. Setuju sih saya juga. Ya emang ya jadinya bagusnya gayanya tuh karena karya yang kita bikin. Bener. Ya. Lu keren karena apa? Karena gue udah bisa ngelakuin ini. Lu keren karena lu punya ini. Lu keren karena
nggak punya apa-apa misalnya kayak oh punya orang dalam saya. itu senjata pamungkas ya? Iya, senjata pamungkas. Pamungkas awan cuta debon. Nah. Bener sih. Aduh, benar-benar. Menarik juga nih. Tadi bikin orang Purwakarta 3 orang. Sampai awalnya. Nah, sampai sekarang yang 3 orang itu masih ada. Maksudnya masih bergabung dalam tim. Kebetulan yang 3 orang awalnya itu udah enggak, tapi mereka selalu support. Oh, udah enggak. Ya, karena kan 2 orang itu sudah berumah tangga, sedangkan saya belum, ya guys. Jadi buat yang berarti masih bisa kosong. Bisa telepon di sini, kita hubungi. Tapi nanti catat, dimunculin. Kebetulan yang 2 itu udah berkeluarga. Tadi Devita ikut suaminya di Australia. Iya. Karena suaminya kerja di Australia. Kalau Gianti kebetulan di Purwakarta, tapi kan kalau udah punya anak menjadi beda ya. Ya, tanggung jawabnya lebih besar gitu. Jadi akhirnya sekarang yang 3 itu pisah lah ceritanya. Tapi alhamdulillah kalau ada apa-apa mereka selalu support. Nah, sebagai gantinya ada tim lain, ada sekarang tuh yang officially ada. Yang official itu ada 3, 6 sama ada 7. 7 orang. Ya, yang in charge di orang Purwakarta dengan project masing-masing ya. Tanggung jawab masing-masing. Misalnya ada Teh Cece Sri, terus ada Handi, videografernya tuh editor, kreatif, manajer kreatifnya lah kasarnya Handi mah. Kalau Teh Cece mah humasnya lah, yang menghubungi sana sini, kalau kadang kita mau minta izin apa-apa. PR-nya. Terus ada juga 3 orang tim yang buat, sekarang kita lagi project nih bikin kaos merchandise. Namanya Map ID. Map itu apa? Merchandise Art Purwakarta. Merchandise Art Purwakarta. Itu bagus. Sebetulnya konsep tujuannya sama kayak orang Purwakarta, tapi lebih diaplikasikan ke fashion. Jadi kalau orang Purwakarta nyebarin berita tentang Purwakartanya itu pakai media sosial, kalau Map ID itu pakai konveksi. Jadi makanya kalau di belakangnya itu banyak ya ada desainnya itu pasti ngambil lokal desain lah tentang Purwakarta, apakah itu Gapura Endung Rahayu atau misalnya Sign In Wibawa Karta Raharja. Dan lain sebagainya, atau peta kecamatan di Purwakarta. Gambar simping ada nanti? Nanti ada simping ya? Sateman. Jadi ada edisi kuliner dan lain sebagainya. Benar. Ya intinya juga tujuannya sama, biar bisa menyebarkan citra positif Purwakarta, cuman beda medianya aja gitu. Itu ada 3 orang, ada Alvin, Jajaka Purwakarta tuh yang kemarin menang di Jabar. Alvin, terus satunya lagi Bagus. Nah 1 orangnya lagi, karena kita merasa gini sih kadang kalau orang tuh ngelihat media tuh ya udah mainannya di dunia maya aja. Manfaatnya udah manfaat dunia maya ya. Iya betul. Tapi kita tuh menyadari bahwa enggak sesederhana itu. Bahwa ternyata media tuh bisa menggerakkan orang untuk berkegiatan sosial kok. Betul, manfaatnya nggak cuma dibaca dilihat doang, tapi juga diterima dirasa lah kasarnya gitu. Nah makanya ada salah satu PAIS-nya dari orang Purwakarta namanya Teh Dian Handayani. Dulu itu kita pernah bikin 1 taman baca namanya Klug di Pasawahan. Oh, bikin ya? Bikin, dan itu taman baca dan itu tuh Kak, alhamdulillah waktu itu ya tadi ya dengan media sosial yang kita punya kita share, ayo mau nyumbang buku, nyumbang apapun, ada yang jadi volunteer dulu sebelum Covid kan. Nyumbang buku, nyumbang jadi volunteer ngajar gitu buat anak-anak di daerah Pasawahan. Itu banyak, alhamdulillah. Maksudnya aktif lah, rutin bikin kayak ngajarin anak-anak di sana. Gimana sih bikin simping teh? Kan dia taunya makan doang. Ke pabrik simping didatengin. Oh ada visit factory ada, gitu. Terus ke mereka kan, walaupun di Pasawahan dulu kan mereka nggak tahu pas kita ada museum-museum baru tuh di Purwakarta, museum diorama Nusantara, itu ya? diorama. Nah kita dibawa tuh. Volunteernya ada, teman-teman yang bikin engagement sama masyarakat gitu. Betul. Nah, luar biasa ya. Iya. Mau tanya lagi. Makasih loh. Banyak kan programnya ya, Kurang Purwakarta. Banyak proyeknya banyak. Kalau bikin proyek tuh dipikir dulu enggak? Maksudnya semudah itu gitu. Dulu di konsep cuman karena dulu ada salah satu senior orang Tasik. Namanya Kang Karim. Nah Adi ngelihat tentang proyek sosial tuh kan dipikir orang tuh liar gitu, ngejelimet. Tapi ternyata bisa. Dulu beliau tuh pernah sempat bilang kayak gini, ingat tuh di Bandung.
Dia bilang kalau misalnya bikin project sosial tuh bisa dengan hal paling sederhana apapun, selama itu berdampak buat masyarakat, yaitu project sosial. Konsep sederhananya dia kayak gitu. Nah misalnya contohnya apa, kalau misalnya kamu dulu ya, karena dia seneng volunteeran nih jadi relawan-relawan, ngisi materi di taman baca. Kan aduh apa ya buat anak-anak, kurikulumnya gimana, enggak, simple ngadongeng weh. Oh itu juga udah jadi project sosial. Secara tidak langsung dari dongeng itu kamu menanamkan nilai-nilai positif lah kepada anak-anak. Nah itu juga tadi ngejawab apakah itu dipikirin dulu, dipikirin, cuman jadi tidak terlalu dibikin ribet. Make it simple aja. Itu yang mungkin tadi ya orang ngelihatnya UP banyak banget nih project-projectannya, karena gak diribetin juga, ya bikin simple weh. Misalnya kalau bikin taman baca klub dulu, gimana di mana ya tempatnya, ya udahlah di garasi aja, ngemper weh kayak gitu. Sampai akhirnya dibikinin saung sama orang tuanya Dian, sesuportif itu. Dulu ini bukunya dari mana ya, kita harus beli kayak gimana. Oh ya udah weh, sebarin dulu aja di medsos, ada yang nyumbang syukur, enggak juga enggak apa-apa. Open donasi disebarin ya, ternyata ngirim banyak, bahkan dari penerbit-penerbit besar seperti Mijan, Gramedia lah kayak gitu. Mereka juga suka rutin, Kompas suka rutin ngasihin buku, sampai ini buku-buku kita juga disebarin ke taman baca yang lain. Gitu. Jadi make it simple ya. Simple weh, nu pentingnya happy. Karena tadi saya dengar dari pas Adi ngomong tadi banyak tapi jalan semua gitu ya. Makanya tipsnya itu ya make it simple ya. Simple. Dan happy sih make it simple dan make it happy. Karena dia kalau misalnya udah seneng mah, sengejelimet apapun ya. Ini mah konteksnya kalau misalnya bikin misalnya ada terlalu lebay lah semua projectnya UPT simple-simple, ada juga yang agak ribet yang membutuhkan panitia besar, perizinan sana sini gitu. Tapi dari selama happy ngejalaninnya, serumet apapun bakal easy ya. Gitu. Benar. Seneng, mau capek sakumaha pun kita kerja stres gitu ya. Tapi ari seneng bikin proyekan, bikin event gitu. Dibikin seneng aja ya. Udah seneng, bukan dibikin itu mah emang seneng. Udah seneng ya. Udah seneng. Beda kalau dibikin tuh kan kayak secara tidak langsung ya dipaksain untuk seneng gitu ta. Tapi ini mah da atoh we ngelakuinnya tuh gitu. Berarti orang yang ada di katakanlah di UP itu memang udah dunianya ya. Pelarian ya, Bang. Adi nggak tahu ya, belum nanya satu-satu sih. Mungkin cuman dari pelarian kehidupan dunia yang fana ini, kemonotonan, dia punya satu alternatif yang bikin ya recharge lagi energinya lah. Bikin dia senang, happy, entah ngejalanin hobi atau sekedar main-main jarambah, misalnya UP kayak jalan-jalan kemana gitu, asruk-asrukan. Ya bisa jadi alternatif pelariannya dia untuk healingnya berarti? Bisa jadilah kayak gitu. Healing karena murah kan meriah. Lagi musim tuh healing liur. Ya bisa jadi kayak gitu sih. Luar biasa banyak ilmu, banyak inspirasi buat saya pribadi, khususnya umumnya buat penonton sekalian. Ini agak melenceng. Iya. Saya kepo juga. Ini kepo mulu ya, deg-degan saya. Jangan-jangan ini tukang nasi goreng yang pakai hate depan. Sebenarnya ada ini di hatenya. Hate. Nah, saya lihat di Instagram Adi, Instagram personal ya, bukan Instagram orang Purwakarta. Asal di private gak enggak? Ada uploadan tentang sosok ibu. Itu saya baca tuh dari awal sampai akhir, dalam banget. Kayaknya sangat berpengaruh gitu dalam hidup Adi. Ya memang sih yang namanya ibu ya, bagi seorang anak itu kan pengaruhnya sangat besar. Tapi kan porsi besarnya itu berbeda-beda. Gitu. Nah kalau di hidup Adi, ibu seberapa kuat dan seberapa besar pengaruhnya di kesuksesan Adi sekarang? Sukses. Amin. Iya iyalah, kan ada karya yang bisa dibanggakan. Amin ya Allah. Amin. Kurang deket nih. Kurang deket ya? Oke. Ibu ya, aduh, ini suka agak touching sih ya kalau ini mah. Jadi ada tisu nggak guys? Sepertinya saya akan menangis. Jadi kalau seberapa besar banget ya. Bahkan kalau di skripsi pas S1. Berapa lembar tuh ucapan buat ibunya? Enggak, sekalimat doang. Pengen dicoret-coret sama dosen desainnya gitu.
berharga banget dan berarti banget. Karena kenapa? Karena perannya itu luar biasa kan. Jadi dulu Adi sempat step. Jadi dari bisa jalan terus lumpuh nggak bisa kan, sempat itu Adi lupa usia 3 tahun 4 tahun lah. Udah TK, berarti udah masuk kan, udah bisa. Ya udah TK udah bisa ngomong, udah bisa jalan. Lumpuh kakinya. Lumpuh. Sampai ngomong aja jadi nggak bisa. Karena step panas tinggi gitu kan. Terus ya kasarnya udah nyerah lah. Kayak ya udahlah ini anak cacat satu gitu. Orang tua teh. Cuman salutnya ibu ya. Dulu dengan sabar ya ngelatih lah, nge-treatment sampai Adi ya lupa ingat sampai di depan kaca. Misalnya kayak mbak apa? Oh dia belajar ngomong. Iya, kayak belajar ngomong lagi, belajar jalan lagi. Sekarang mah kebablasan umur. Jadi ngomong wae jeung jalan wae. Jalan-jalan wae. Nah, dari pengalaman itu juga ngelihat bahwa ibu saya teh memang berdedikasi banget gitu. Luar biasa. Pun ibu tuh nggak pernah apa ya? Nggak pernah menyalahkan untuk misalnya gini. Kamu harus ranking berapa ya? Kamu harus juara berapa ya? Nggak pernah. Oh, nggak ditarget gitu. Nggak pernah ditarget. Pun ketika SD apa SMP ya? Matematika pelajaran apa pakai pensil? Kalau orang tua lain mah kan kamu udah dibiayain, nggak pernah. Disuruh deh kerjain PR, asa nggak pernah sih ya, perasaan Adi mah. Jadi ya semengalir itulah. Cuman ya pada akhirnya pun ketika SMA ya ingat, Adi kan SMA dia SMA 1, rumah di Cibatu kan, lewati gunung, lewati lembah ya gitu lah. Jauh lah gitu dah. Ngelihat ibu tes bangun pagi-pagi jam 3, setengah 4 buat bikin bekal, lebih ngirit merenan ya, jajan. Oh dibekelin ya? Dibekelin, kayak ingat nasi tutug oncom, pakai teri, terus pakai teri karung gini kan. Ya, teri karung, apa eta enak di asli. Parah sambal sama perkedel ipis Adi bilangnya kayak perkedel jagung tapi tipis-tipis. Nah itu tuh suka dibekelin Nah dari situ Adi ngeliatnya kayak, wadidaw, ibu aku tuh berdedikasi ini. Jadi kalau misalnya Adi nggak apa ya, give back balik, beliau udah seluar biasa itu melepaskan berbagai hal dengan perjuangan. Tapi kalau misalnya Adi nggak mulang tarima dengan ya sekolah benar, punya karya, punya prestasi lah, ya asa kurang ajar cek Adi begitu. Karena emang deskripsi pun Adi bilang bahwa apapun yang Adi lakukan sampai sejauh ini, alasan terbesarnya karena 2. Apa? Siapa? Ibu dan orang tua dan Purwakarta. Baik. Jangan lupa ya pilih saya. Apa sih? 2000 berapa? Enggak tahu. Gitu sih. Sama ngelihat gini sih. Adi ngelihat sosok ibu tuh apa ya? Perantau ulung, pendobrak patriarki. Bahasanya keren banget ya. Pendobrak patriarki sama visioner. Kenapa Adi bilang perantau ulung? Karena ibu tuh dari umur SMP, mau masuk SMP 13 tahun ya. Jadi SD tinggal sama orang tua, jadi kan ibu tuh orangnya senang sekolah, senang belajar. Ketika SMP, ya Adi kan orang nenek lah, berasal dari keluarga yang gak terlalu wah-wah banget. Apalagi zaman dulu kan, susahnya kayak gimana. Pengen sekolah tapi nenek gak punya biaya. Tapi kamu ke kota, tinggal sama Uwa. Nah dari umur 13 tahun itu ibu Adi udah ngerantau, keluar dari rumah, kan kabupaten sama kota ya, dulu kan Tasiknya segitu leganya, ibu Adi kan orang Tasik Adi blasteran lah, Singapura. Tasik Malaya. Singaparna Purwakarta, ibu dari Singaparna gitu dah. Ayah dari ya? Tasik. Bukan toksik Malaya. Bukan toksik Meloya. Dari Tasik, nah 13 tahun dia keluar rumah untuk bisa sekolah lagi, tapi dengan syarat nebeng di rumah uanya, ngerantau kecil lah ya. Nah, sampai akhirnya ibu ke Purwakarta, berarti dari 13 tahun, dia tuh ngelang-lang dari kota Tasik, dari kabupaten ke kota, dari kota pindah ke Bandung, dari Bandung akhirnya ke Purwakarta. Jadi dari umur 13 tahun sampai sekarang, ibu tuh sekarang 62 tahun ya, kurang lebih 40 tahunan lah. 40 tahunan dia tuh udah meninggalkan rumah. Makanya Adi bilang ya perantau ulung, salut gitu. Tapi yang bikin salutnya nih ya, dulu Adi gak ngeh. Jadi setiap ibu punya gajian, dia tuh suka nyisahin uang. Adi teh pikir buat apa, dia suka bilangnya teh ntar buat pulang kampung. Jadi kalau Adi tahu, jadi kesini jadi yang dilakukan ibu saya teh sebagai perantau ulung ya, dia teh nyisain uang buat pulang
nasi uangnya dikumpulinnya itu bikin acara kayak kecil-kecilan, kayak ngumpul ibu-ibu pengawasan ntar dikasih, atau misalnya dia saudaranya ada, bukan saudara, kayak tetangganya, maaf ya, ada kayak yang janda atau misalnya kurang mampu, sama dia dikasih kontribusi kecil-kecilan dari hasil ngerantaunya. Itu satu. Yang kedua, Adi bilang pendobrak patriarki. Jadi ketika ngerantau ibu itu, ini jadi cerita ibu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, ketika ngerantau untuk memenuhi biaya hidupnya, karena kan ya nggak mampu lah kasarnya gitu, ngenaik angkot yang mayoritas, angkot Singaparna Tasikmalaya, yang mayoritas itu dilakukan adalah seorang laki-laki. Zaman bahula yunya, maksudnya teh ya sekarang aja orang ngelihat perempuan naik angkotnya ngenaikkan angkotnya asa kumaha gitu dah. Ini perempuan umur SMP SMA-an ngenaikkan angkot. Untuk ngendekan. Bukan naik angkot ya? Bukan naik, ngendekan, jadi kendek, ayo mayar. Asli. Karena ya bayangin dulu kan mayoritas itu kerjaannya laki-laki, tapi kata ibu nggak apa-apa beda prinsipnya teh, yang penting ya demi kebaikan mah nggak masalah. Terus saya nggak nyuri, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak kasarnya teh tidak melakukan hal-hal negatif, ngendekan, kayak cuman masalahnya itu mayoritas dilakukan oleh seorang laki-laki yang dia adalah seorang perempuan gitu. Nggak lazim aja. Nggak gitu lazim aja. Jadi pendobrak ya, kalau cewek teh harusnya di dapur, cewek tuh kerjaannya ngebantuinnya. Ini ya, emansipatoris juga ya? Bisa dibilang. Nah itu sih makanya salutnya. Dan yang ketiganya visioner. Iya. Jadi ini Adi nggak tahu ya, kocak sih sebenarnya. Kocak itu jadi dulu pernah ada satu acara kuliah kayak menang satu perlombaan di pulau beda gitu tah. Pulang dapat uang kan. Nah, pengen lah ngebagian orang tua, kebetulan kita singgah di Batam. Belilah Adi tas ceritanya tuh. Dengan harapan, ini pasti seneng nih, beliin lah dengan harga tertentu. Dulu tuh mahal-mahal mahasiswa biasa. Pas pulang ceritanya teh, kirain Adi teh, ibu yuk oleh-oleh seneng. iPad teh? Dicarekan. Nah, dia mahal-mahal sana. Kemudian kena uangnya tadi tabung buat apa, les, apa dan lain sebagainya. Jadi dia selalu berpikir untuk apa yang kamu lakukan itu jangka panjangnya kayak gimana. Dan ngomong-ngomong soal visioner, dia juga yang sangat concern banget soal pendidikan. Karena kenapa kata ibu mah ngubaran nyeri hati. Jadi dulu beliau kan beliau tuh kan pinter. Matematikanya pinter banget, bahkan kalau tugas adik SMP, SMA sama dia kerjainnya pinter banget, cuman karena terbentur biaya jadi nggak lanjut kuliah. Iya, pas SMA tuh jadi ikut ngerantau kakak di Purwakarta, jadi kayak asisten rumah tangga lah, penjaga toko dan sebagainya. Tapi dia sangat ingin anak-anaknya tuh kuliah. Satu waktu, Adi lupa itu SMA apa kuliah, di dapur, ngakel ya ibu, ngahihin. Adi lupa pengen beli apa gitu tah. Adi lupa apa pengen ganti handphone BlackBerry atau apa, biasalah barudaknya. Iya. Adi teh ada ngomong kayak gini, kan rumah teh belakang teh sawah gitu tah. Coba cek Adi teh. Ini mah seucap doang, enggak ngambek, enggak ngapa-ngapain. Coba cek Adi teh juga baturnya. Boleh nanaon teh gampang weh kata Adi teh gitu. Jadi kayak enggak harus nabung dulu, harus apa dulu. Ibu enggak ngambek, aslinya enggak ngambek ini mah. Dia cuman bilang kayak gini. Cek bahasa Sunda ya, kalau bahasa Indonesia emang kayak gini kurang lebih. Ibu tahu, emangnya, nggak dijemput bahasa Indonesia. Ibu apal, ya gini merenya kurang lebihnya mah. Ibu mungkin tidak sekaya orang tua Adi, ibu mungkin tidak sebanyak uang atau punya usaha seperti orang tuanya saudara-saudara Adi, yang bisa membelikan anaknya apapun lah gitu, yang dimau tanpa harus berpikir. Dan ibu juga nggak punya tanah luas yang bisa diwariskan akhirnya nanti Adi tenang sama AA. Tapi ibu cuman punya satu cara, nyaeta ilmu, nyakolakeun Adi pendidikan. Karena dari pendidikan ibu yakin Adi jeung AA bisa kacumponan segala rupa. Apakah itu harta, apakah itu pendidikan. Tadi speechless ya, jadi kayak jelek banget. Ya? Jelek. Mau nangis dah malu gitu ya dia. Mau nangis dah malu tapi gisinya. Ya dari situlah beliau emang sangat support soal pendidikan. Bekal abadi sih. Bekal abadi karena beliau menyadari bahwa beliau tidak banyak harta benda, tahta segala rupa pijauheun meureunana. Tapi beliau yakin kalau dari pendidikan lah itu bisa ngebuka jalan anak-anaknya buat mencapai apa yang mereka mau. Subhanallah sekali. Jadi itu sih 3. Nah itulah yang akhirnya terinspirasi bikinlah kayak orang Purwakarta.
Beda dihujat orang, agak nyeleneh, tapi tujuannya demi kebaikan nggak masalah. Jalan aja ya. Bener. Terus apalagi mikirnya visioner, maksudnya visioner mungkin dulu orang ngeinformasiin sesuatu hal harus kertas disebar-sebar, pamflet ditempel di mana-mana. Yeah. Tapi sekarang kan udah ada zamannya medsos, harus lihat maju ke depan gitu. Betul, ya. Terus ya tadi, walaupun nanti kamu ngerantau, nyuper ilmu lah di mana, kayak adik kuliah, kerja di mana, tapi jangan lupa untuk menyisakan sebagian rezekimu, ilmu kamu buat berkontribusi balik sama kampung halaman. Ya yang dilakuin ibu lah tadi. Mungkin caranya cara dan skupnya doang yang beda. Iya, gitu benar, sih. Luar biasa nih. Gue jadi sampai aku juga jadi sedih. Terpaku gini. Karena ya tadi perkataan ibu ya, dalam banget itu. Jadi benar-benar seolah menyadarkan kita lah. Yang ya kan namanya anak muda ya, gampang terpengaruh, gampang ini. Penyadarannya tuh dalam bentuk yang seperti itu ya, itu dalam banget sih. Wajar ketika pada saat itu Adi langsung katakanlah tersadar, sehingga itu terus jadi terngiang-ngiang gitu. Iya sih. Yang bikin Adi ya banyak menghasilkan karya, semangat bekerja dan sebagainya. Alhamdulillah. Luar biasa. Weh, jadi speaker sih ini ya. Kalau udah ngomongin ibu tuh emang parah sih, itu mah pasti. Iya benar. Jadi keingetan juga ya. Jadi dulu saya teh ada dulu kalau pas zaman Twitter, pas zaman masih saya main Twitter tuh ada akun Twitter terima kasih ibu kalau nggak salah. Sampai dia tuh bikin bukunya. Jadi tweetannya itu dia kumpulin, dibikin jadi buku. Nah, saya beli lah ya, beli buku itu. Saya baru baca prolog aja udah nggak bisa lanjutin gitu, karena memang ya begitu banyak dan besar kasih sayang ibu pada seorang. Setuju sih ya. Setuju. Memang dan rata-rata dan bukan rata-rata, bahkan orang bijak kan katanya keberhasilan kita itu bukan menandakan kita yang hebat ya. Benar. Tapi karena doa ibu kita. Benar. Yang benar. Luar biasa. Benar. Setuju banget. Kumaha tuh, jadi saya pengen pulang. Pengen meluk ibu. Waduh. Di nggak kerasa pesan apa nih buat anak muda? Buat anak muda Purwakarta. Aduh, pesannya apa ya? Saya boleh pesan martabak gak sih? Pesan martabak. Seblak musim hujan gini guys, kayaknya enak kalau nyeblak. Iya enak. Pesan ya, sebenarnya ini yang selalu gaung-gaungkan lah. Ya selain ibu, ada juga sosok ayah kan. Yeah. Sangat terbuka pola pikirnya, doyan banget baca, tapi senang juga karaokean. Double lah, ya kutu buku ya, senang karaokean, itu mah main keyboard. Ada satu pesan dan ada juga suka sharing ke teman-teman. Kalimatnya tuh kayak gini, jalma nangtung ku elmuna, dampal ngampar ku amalna. Bahasa Sunda. Artinya, seseorang itu dapat berdiri atau terlihat keren karena ilmu pengetahuan, wawasan, pencapaian akademik, prestasi, jabatan. Tapi itu semua nggak ada apa-apanya kalau nggak berbagi. Kalau misalnya kata grup band Muse mah, geningannya grup band Muse, baru launching loh. Musiknya yang baru. Kebetulan saya fansnya nih Kak. Fansnya Muse. Nah, lights will shine for those who share. Cahaya akan selalu menerangi bagi mereka atau siapapun yang berbagi. Jadi ya pesannya adalah sekeren apapun kamu, sepunya jabatan apapun kamu, sewadidaw apapun prestasi kamu, jangan lupalah untuk bisa berbagi ke lingkungan sekitar. Terlepas dari skupnya besar atau kecil, selama kamu senang, selama itu bermanfaat, it will give you lights lah. Akan ngasih kamu cahaya lah, menerangi hidup kamu juga. Kan kalau kata agama Islam sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Iya itu benar, maksudnya itu tadi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu benar, amin. Betul. Jadi jangan lupa. Iya, sama tetap banggalah. Apapun itu ya. Iya, benar. Sama tetap banggalah jadi orang Purwakarta. Karena kalau bukan kita, siapa lagi guys? Ngadalin orang Karawang, Bekasi nggak boleh. Oke, alhamdulillah. Makasih banyak ya. Sami-sami. Udah sharing banyak di sini.
Siap. Harapannya tentu yang baik-baik. Amin. Salah satunya orang Purwakarta semakin bagus, semakin amin dikenal, ya Allah, amin. Semakin udah go internasional. Udah. Iya, jadi media partner event-event internasional. Pernah waktu itu diundang sampai ke Malaysia, lumayan kan. Udah lintas negara. Alhamdulillah. Biasa-biasa lagi. Berkat netizen. Iya, benar ya. Apalah orang Purwakarta tanpa followers. betul. Oke, Di, makasih banyak. Sami-sami, makasih banyak. Nanti kita ketemu lagi. Siap. Di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa nyambung terus. Siap. Nuhun juga udah diundang. Hapunten kalau misalnya ada kesalahan ya, perkataan, perbuatan, atau terlalu pecicilan, atau terlalu semangat, ya inilah. Tapi asik ini, orangnya asik. Citraan yang awalnya kepikiran gimana gitu, tapi tadi gak kerasa. Iya ya, ngobrol di belakang layar. Itulah kalau udah nyaman. Suka lupa daratan. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, keep being proud to be orang Purwakarta.